Halo semuanya, saya Pinotase dari kelompok 2 bersama dengan teman-teman saya, ada Anissa Rahmaniani, Fitri Nur Hildayanti, dan Tiwi Tri Utari. Di sini kami akan membahas tentang teori dasar ekonomi pembangunan. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi linear. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern, merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan dalam arti proses diartikan sebagai modernisasi, yakni peralihan dari masyarakat sektor pertanian yang sederhana ke arah perekonomian yang lebih modern. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan, pertama, perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang kurang mendorong pembangunan ekonomi. Beberapa pendapat para ahli mengenai teori pertumbuhan ekonomi linear. Yang pertama, menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara, ialah sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani, dan stok barang modal yang ada. Sumber daya insani memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output, dan stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Selain itu, Adam Smith dalam pemikirannya membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan masa perindustrian. Yang kedua, teori Karl Marx mengemukakan teorinya berdasarkan atas sejarah perkembangan masyarakat, di mana perkembangan masyarakat itu melalui 5 tahap, yaitu masyarakat komunal, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat sosialis. Dalam perkembangan perekonomian di masyarakat, Karl Marx membagi menjadi 3 tahapan, yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Marx berpendapat bahwa kemampuan para pengusaha untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih produktivitas buruh yang dipekerjakan. Yang ketiga, teori pertumbuhan Rostow. Rostow membagi proses perkembangan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahap. Yang pertama, perekonomian tradisional. Dalam suatu masyarakat tradisional, tingkat produktivitas per pekerja masih rendah. Oleh karena itu, sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Yang kedua, prakondisi tinggal landas. Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, tinggal landas. Tahap tinggal landas sebagai suatu revolusi industri yang berhubungan dengan revolusi metode produksi dan didefinisikan sebagai 3 kondisi yang saling berkaitan. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan ditandai dengan penerapan teknologi modern secara efektif terhadap sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap akhir teori pertumbuhan Rostow. Pada tahap ini ditandai dengan migrasi besar-besaran masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota atau yang disebut dengan urbanisasi. Oke, selanjutnya yaitu teori pertumbuhan struktural yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori pembangunan Arthur Lewis, yang kedua teori pola pembangunan Chenery. Oke, yang pertama yaitu teori pembangunan Arthur Lewis, di mana pada dasarnya pembahasan proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Nah, Lewis mengasumsi bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perekonomian tradisional, dan yang kedua, perekonomian industri.
di mana perekonomian tradisional menurut Lewis terletak pada daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja, sedangkan perekonomian industri terletak pada perkotaan modern yang berperan penting dalam sektor industri. Yang selanjutnya, teori Lewis tentang penawaran tenaga kerja yang tak terbatas banyak dikritik karena asumsi-asumsi dasar banyak yang tidak relevan untuk negara yang sedang berkembang. Yang pertama, yaitu Lewis mengasumsi bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja di sektor modern. Dan yang kedua, asumsi bahwa di pedesaan mengalami surplus tenaga kerja, sedangkan di perkotaan mengalami kekurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, asumsi dasar lain dari teori Lewis yang tidak realistis bahwa di sektor modern pasar tenaga kerja menjamin tingkat upah berbeda pada tingkat tetap sampai penawaran tenaga kerja mengalami penurunan. Yang selanjutnya, yang kedua, teori pola pembangunan Chenery terbagi menjadi 4. Yang pertama, Chenery membuat pengelompokan negara sesuai dengan proses perubahan struktural yang dialami berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduknya. Dan yang kedua, untuk negara dengan tingkat pendapatan per kapita kurang dari 600 US dikelompokkan ke dalam negara yang baru melakukan pembangunan atau sering disebut negara sedang berkembang. Dan yang ketiga, negara dengan nilai pendapatan per kapita antara 600 US hingga 3000 US digolongkan sebagai negara dalam fase transisi pembangunan. Dan yang keempat, penggolongan ini didasarkan pada harga-harga yang terjadi pada tahun 1976, mengingat penelitian yang dilakukan oleh Chenery dilakukan pada tahun tersebut. Perubahan waktu tentunya juga akan berdampak pada perubahan invertal dan nilai batas pada pendapatan per kapita yang menjadi standar pengelompokan tersebut. Nah, selanjutnya ada teori dependensia. Teori dependensia adalah teori yang menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Asumsi dasar teori ini adalah pembagian perekonomian dunia menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, perekonomian negara-negara maju, dan yang kedua, perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Nah, menurut teori ini, interaksi yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang lebih bersifat eksploitasi dari negara maju terhadap negara berkembang. Dan dari interaksi yang terjadi, sektor modern di negara-negara berkembang pada dasarnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor yang sama di negara maju. Adapun kritik terhadap teori dependensia ini, yang pertama, teori ini menyalahkan hanya kapitalisme sebagai penyebab dari ketergantungan. Yang kedua, konsep-konsep inti termasuk konsep ketergantungan itu sendiri kurang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, teori ini hanya mendefinisikan sebagai konsep dikotomi. Yang keempat, sedikit sekali dibicarakan tentang proses yang memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari teori tersebut. Yang kelima, selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Dan yang keenam, teori ini kurang membahas dengan teori lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Baik, apa sih itu teori pembangunan neoklasik? Nah, kenapa sih teori ini bisa muncul? Teori ini bisa muncul karena teori ini merupakan teori sanggahan dari teori sebelumnya, yaitu teori dependensial. Teori pembangunan neoklasik ini merupakan teori yang dikemukakan oleh kaum neoklasik, yang dimana teori ini membahas mengenai teori penawaran atau supply side of theory. Nah, teori ini merekomendasikan substansi BUMN. Maksudnya di sini teori ini meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan. Nah, beberapa argumen yang dikemukakan oleh ekonomi penganut teori ini terhadap serangan ekonomi dependensial adalah bahwa keterbelakangan tidaklah disebabkan oleh eksploitasi negara pusat terhadap negara periferi. Dalam teori pembangunan ekonomi neoklasik, pasar bebas dan perekonomian laissez-faire
menjadi kata kunci bagi keberhasilan perekonomian. Namun teori ini hanya bisa atau hanya dapat diterapkan oleh negara-negara maju. Mengapa? Karena teori ini apabila dipaksakan oleh negara berkembang, maka dia akan berakibatkan fatal, adanya eksploitasi antara satu golongan dan golongan lainnya. Kapital itu bertambah. Kenapa? Karena sudah adanya teknologi yang semakin maju. Kemudian setelah permintaan barang meningkat, apa yang akan terjadi? Nah, di sini kemudian akan terjadi penurunan tenaga kerja. Mengapa? Karena beberapa aktivitas produksi itu sudah digantikan oleh beberapa teknologi yang semakin canggih seperti mesin-mesin, alat-alat elektronik lainnya. Otomatis tenaga kerja itu akan berkurang. Nah, kemudian itu biaya produksi akan turun. Mengapa biaya produksi akan turun? Karena segala sesuatu itu sudah bergantung pada teknologi. Nah, kemudian apa yang Kemudian laba meningkat. Mengapa laba meningkat? Ya karena faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya tadi, penurunan tenaga kerja, biaya produksi turun. Namun permintaan terhadap barang itu terus bertambah. Selanjutnya pendapatan meningkat. Sama seperti yang saya katakan tadi, pendapatan meningkat. Mengapa? Karena faktor-faktor yang sebelumnya. Karena adanya kemajuan teknologi memudahkan untuk melakukan segala aktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, otomatis pendapatannya akan meningkat. Kemudian ada teori-teori baru. Nah, teori-teori baru ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori pertumbuhan baru, yang kedua, teori geografi ekonomi baru, dan yang ketiga, teori perdagangan baru. Nah, yang pertama ada teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan baru ini dipelopori oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tujuan utama dari teori pertumbuhan baru adalah untuk menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memberi proporsi lebih besar dalam pertumbuhan. Adapun kritik terhadap pertumbuhan baru ini yaitu yang pertama, kelemahan penting dari teori ini adalah bahwa teori ini tetap tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, kemudian tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Yang ketiga, teori pertumbuhan baru mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Penerapannya dalam studi pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika melibatkan perbandingan antar negara. Yang kedua itu ada teori geografi ekonomi baru. Argumen dasar teori ini menekankan pada pentingnya hasil yang meningkat, skala ekonomi, dan persaingan yang tidak sempurna. Pelopor teori geografi ekonomi baru ini percaya bahwa ketiga hal itu jauh lebih penting daripada hasil skala yang konstan, persaingan sempurna, dan keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan dalam ketimpangan distribusi kegiatan ekonomi. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu yang pertama, lokasi kegiatan ekonomi dalam satu negara. Yang kedua, garis antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi regional menjadi semakin kabur. Dan yang ketiga, alasan yang paling penting adalah melihat kembali laboratorium intelektual dan empiris yang disediakannya.
Yang ketiga yaitu teori perdagangan baru. Teori ini mulai muncul pada tahun 1970-an ketika sejumlah ahli ekonomi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat kekuatan ekonomi mempunyai implikasi penting untuk perdagangan internasional. Adapun kelemahan dari teori perdagangan ini yaitu yang pertama, teori ini menjelaskan perbedaan struktur produksi melalui perbedaan karakteristik yang mendasari. Yang kedua, teori ini tidak menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan dalam sektor tertentu cenderung untuk berlokasi saling berdekatan, yang mendorong adanya spesialisasi regional. Yang ketiga, teori ini menunjukkan perkembangan industri secara bertahap dan bersama-sama di semua negara berkembang. Padahal dalam kenyataannya, industrialisasi seringkali berupa gelombang yang sangat cepat, di mana industri menyebar secara berurutan dari negara satu ke negara lain. Baiklah teman-teman, dari penjelasan kelompok kami tadi, kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan aktivitas dalam perekonomian agar suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, itu dalam proses untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, untuk mencapai keberhasilan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, itu terdapat beberapa teori yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu ada teori pertumbuhan linear. Nah, pada teori pertumbuhan linear itu saling berkaitan, di mana perkembangan ekonomi suatu negara dilalui secara bertahap. Kemudian itu setiap tahap yang terjadi itu karena adanya tahap-tahapan yang sebelumnya yang telah dilalui. Jadi setelah tahap yang pertama mereka telah lalui, mereka melanjutkan untuk tahap selanjutnya dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian itu konflik antar kelas. Karena teori pertumbuhan linear ini masih sangat bergantung pada tenaga kerja, otomatis di sini akan terjadi banyak konflik. Mengapa? Karena para buruh itu hanya dibayar tidak sesuai dengan nilai produktivitasnya. Nah, kemudian buruh itu hanya dibayar untuk dapat memenuhi kebutuhannya agar tetap terus berproduksi. Nah, selanjutnya itu ada teori perubahan struktural. Nah, pada teori perubahan struktural ini, yang pertama itu ia membahas pergeseran sistem perekonomian dengan mengendalikan sektor pertanian ke sektor industri melalui peningkatan pendapatan per kapita. Nah, ini ada kemajuan dari teori pertumbuhan linear, di mana mereka sudah beranjak dari pertumbuhan dari perekonomian industri menuju ke perekonomian industri. Nah, kemudian pada teori pertumbuhan struktural ini, daerah kota itu mengalami kekurangan tenaga kerja, sedangkan daerah pedesaan itu mengalami surplus tenaga kerja atau kelebihan tenaga kerja. Mengapa? Karena di pedesaan itu sudah terlalu banyak tenaga kerja, sementara di kota itu belum memiliki banyak tenaga kerja yang ahli dalam bidang pertanian yang untuk menuju ke sektor industri. Kemudian itu ada teori dependensial. Nah, pada teori dependensial ini itu interaksi antara negara maju dan negara miskin bersifat eksploitasi. Kemudian kesejahteraan negara-negara miskin pada dasarnya tidak pernah dialami akibat masuknya investasi negara-negara maju. Maksudnya di sini kesejahteraan negara-negara miskin atau masyarakat pada negara miskin pada dasarnya itu tidak pernah dialami. Mengapa? Karena akibat banyaknya masuk investasi dari negara-negara luar. Kemudian pergantian sistem hubungan paternalistik masyarakat dari feodal dengan sistem kapitalisme yang didasari pada rasional pasar. Kemudian itu ada teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini itu merekomendasikan BUMN dan swasta meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi, di mana pada teori ini itu menolak peran pemerintah dalam perkembangan ekonomi, karena apabila mengikut campurkan tangan pemerintah itu menurut teori neoklasik itu akan mengakibatkan
menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian itu ada kegiatan perekonomian itu lebih didasarkan pada pasar bebas, di mana lebih diperankan oleh BUMN dan swasta. Nah, pada teori neoklasik ini itu hanya bisa diterapkan oleh negara-negara maju, dan apabila ditetapkan oleh negara berkembang itu akan mengakibatkan fatal atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus akan terjadi kesenjangan antara golongan satu dengan golongan lainnya. Kemudian pada teori neoklasik ini itu sudah pertumbuhannya sudah sedikit maju karena mereka memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan perekonomian. Teknologinya seperti apa? Seperti mesin, alat elektronik. Jadi di sini tenaga kerja itu sangat sudah berkurang karena mereka memanfaatkan mesin-mesin untuk aktivitas produksi. Nah, kemudian itu teori-teori baru. Teori-teori baru ini melihat pertumbuhan ekonomi didorong oleh faktor produksi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebagai satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian kegiatan perekonomian akan lebih didominasi oleh pemerintah atau penguasa yang bermitra dengan pemerintah. Di sisi lain, penguasaan sumber-sumber ekonomi akan lebih mengarah kepada sistem kapital. Jadi dari beberapa teori-teori tersebut itu bisa menentukan apakah negara berkembang cocok pada teori ini, apakah negara maju itu cocok menggunakan teori ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing untuk memperoleh atau mencapai keberhasilan perekonomian yang lebih baik lagi. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami atau dimengerti, silakan menanggapi atau bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.